Terus saya nggak marah, saya nggak sama hanya sedih. Saya cuma batin bilang, saya membuktikan kalau saya itu bisa. Cakado, sing penting wani. Pak Jumala? Iya. Ini ada tes apa ini Pak Jumala? Ini adalah produksi anak bangsa, karya anak bangsa. Keren ya? Top Marco Top Jos Marco Jos. Dari Karung Goni Pak ya? Super, ya dari Karung Goni ini. Coba Karung Goni bisa kayak gini. Karung Goni itu bungkus beras loh Pak. Nah iya. Iya ya. Barang yang habis itu terus dibuang-buang nggak jelas ya. Sekarang dibikin tas bisa, wah cantiknya luar biasa. Luar biasa ya. Oh, ya sayang istri sayang anak ya. Ini luar biasa Pak Jumala ya. Beliau ini sudah dapat pesanan dari BRI ya. BRI. Iya. Banyak juga. Terus dari Unika ya, 500 bisnis ya. Yang luar biasa itu ada ini Pak, waktu nikahan dokter gigi ya. Dokter gigi ya. Ada 1.500 pesanan. 1.500 bisnis. Wow. Luar biasa. Ini sudah sampai ke pemasarannya ya. Sudah ke Jakarta, Banjarmasin, Balikpapan, Indonesia pokoknya. Manado ya. Bahkan luar negeri tuh kan ada. Luar negeri ya, di Malaysia dan Australia. Iya. Keren ya? Keren, super keren. Semarang top memang UMKM Semarang tuh jos Marco Jos. Top Marco Top. Langsung aja Pak ya, kita panggil aja ownernya Ibu Misi. Ya, ini adalah Ibu, masih ingat film Little Missy? Oh iya, Misi ya. Baron Araruna ya. Mari silakan. Silakan dulu. Terima kasih. Beliau anaknya Baron Araruna. Apa kabar Bu Misi? Alhamdulillah sehat, semangat. Semangat ya? Iya pasti. Mantap Bu Misi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Sobat Kendel? Terus? Mantap. Atau apa? Sobat Kendel? Mantap. Wow, dahsyat Ibu Misi ya. Ini tadi bener ya, udah kemana-mana tuh pemasarannya ya. Dapat pesanan banyak juga. Banyak juga itu ya. Iya. Wah keren. Ini dari karung beras tuh Bu ya? Karung beras tapi yang udah siap pakai. Iya. Jadi bukan siap dipakai untuk ngarungin beras. Iya. Buat tas. Tapi memang bahannya bahan tas ya. Bahan tas ya. Tepatnya sebutannya karung goni. Apa namanya? Bahannya apa namanya ini? Karung goni. Karung itu ada karung kain goni. Kain goni. Iya, kain goni. Dan brandnya Ibu namanya Goena Goni. Mantap kan? Guna Goni. Salah, kalau di Guna Goni nanti permasalahannya ada Guna Goni. Oh. Jadi di haki itu akan dituntut sama orang itu. Tidak ada ya? Tulisannya Guna Goni. Tulisannya Goena. Iya, enggak yang sudah ada itu Guna Goni. Iya. Sedangkan punya Ibu adalah Goena Goni. Tapi bacanya apa? Iya tetap Guna Goni. Iya. Gona Goni. Goena. Iya. Jadi gitu. Susah. Bu Misi, ya. Ini kok bisa punya inspirasi buat tas dari bahan kain goni gimana dulu? Dulu saya kan pakai kain perca. Awalnya buat tas juga tapi karena leader saya yang mengajarkan saya belajar dengan itu. Iya. Tapi saya lihat kok leader saya kan memang maju itu, memang udah senior. Saya terus mulai berpikir udah lama-lama, kenapa nggak pakai goni aja? Oh gitu ya. Kebetulan anak saya kan kuliahnya diisi, jadi ada goni saya pakai. Saya potongin sisa goni dari kuliah. Bagus ya nak gitu, saya tempel dengan sesuai dengan kain itu, apalah pokoknya bunga gitu. Kok waktu saya pameran pertama kok bagus, kata orang bagus banget gitu.
langsung jadi pakai sendiri ya? Iya, pakai sendiri. Oke, terus? Kok api gitu dah. Wah, mulai semangat saya. Wah, yaudah, saya jual ini, bener. Saya buat, terus saya potongin model apa ya? Model tabung aja dulu pertama tabung kayak tabung. model tabung pakai serut tuh Pak. Tabung tuh yang bulat gini ya? Iya. Kayak contoh yang ada serutnya. Iya. Saya buat tuh saya gambar yang unik-unik. Itu gambar kucing. Owl, itu lah yang lucu-lucu. Benar. Saya bawa kok laku. Saya buat ada pameran seminar, saya bawa, saya pakai. Kok mau dibeli orang, dipeksa. Jadi saya pakai karung plastik. Iya, karung plastik. Iya. Udah ini udah bekas Bu, nggak apa-apa gitu. Dibeli orang Pekalongan. Terus dia bilang, unik, lucu katanya. Udah saya balik semua. Berapa waktu itu dibeli berapa? Waktu itu saya jual 100 juga. Jadi nggak ada perubahan harga sebenarnya saya. Juga, tapi agak gede. Padahal udah dipakai ya? Iya, udah pakai agak lama juga. Udah agak lama juga ya? Iya, udah agak lama. Saya bilang udah jujur. Terpaksa saya pakai plastik kresek kalau pulang. Iya, tapi alhamdulillah jadi seneng. Jadi makin menggebu saya untuk itu. Terus akhirnya nyemplung ini. Iya. Terus dia ada anak saya ngajak ke Bringharjo, Jogja cari ini. Wah, yang isi itu tadi. Iya. Di sini tempatnya udah alhamdulillah ya dapet. Kayaknya. Iya udah mulai di foto-foto promo-promo dulu kan gak ada WhatsApp-an tuh. Masih mulut ke mulut aja. Terus udahlah di SMS gitu udah buatin ini nih. Berapa pieces dulu 5 gitu. Kok tambah bagus. Yang pesan siapa 5? Waktu itu yang pesan orang teman sendiri. Itu pesanan pertama itu? Iya, teman sendiri di Bandung. Buatin dia dijual juga? Enggak, dipakai sendiri. Dia PBI, pejabat Bank BI soalnya. Makanya sejak itu dia pindah mana-mana pesan saya gitu loh. Pejabat Bank BI ya, koleksi. Iya, teman sekolah. Terus saya mulai dulu kan cuma itu aja maksudnya modelnya masih bulat-bulat itu aja cari yang lain. Saya lihat di Pinterest juga sih, kan itu kita boleh meniru tetapi tidak boleh meniru yang ini banget, tapi itu berinovasi berinovatif lah, membentuk kayak dari inspirasi yang ada gitu supaya jadi pinter gitu. Nggak ATP ATM ya. Maksudnya nggak usah persis gitu enggak. Pokoknya saya ubah jadi dia lebih lain, inovatif lah, inovatif, yang tertarik gitu. Ini juga lain-lain ini baru kalau ini model baru nih. Gara-garanya ada konsumen saya orang ID. Dia lihat di mana bisa nggak gambar nih? Saya selalu bilang bisa. Selalu bilang bisa. Bisa gambar. Iya bener kendel. Yes, mantap. Yang nggak cocok saya sama kendel. Terus gambar orang. Terus orang BRI bisa nggak gambar ini? Ketika mereka gambar orang kerja, nerangkan di layar, bisa saya bilang gitu, bisa. Pokoknya bisa dulu. Dikasih contoh nanti ya. Iya bener, penting banget bener. Itu kan gambar orang kayak kita di laptop itu kan menerangkan. Nah seperti itu gambarnya. Itu ada saya ada di Instagram saya ada itu semua. Terus gambar itu tadi lah gambar Pak Kadin Kom. Iseng gara-gara rapat di komisi saya ada sketsa dia. Sampai rumah pengen buat nih coba. Wah kok bagus. Pak Agus ya? Iya Agus Wuryanto. Makanya saya mau ada koperasi kemarin tapi belum saya ini. Gitu Pak. Jadi saya karena saya merasa saya tidak mau sama dengan yang lain. Saya ingin membuat sesuatu yang berbeda. Itu saya, itu yang berbeda. Gitu. Jadi sama boleh tapi versinya kan berbeda gitu. Saya menunjukkan ini saya loh. Gitu. Dulu soalnya saya belajar dari orang dari kata-kata yang nggak enak. Makanya saya itu kata-kata apa itu misalnya gini, kamu itu ya. Kamu itu ya jangan belakang bayang-bayang saya saja. Padahal yang ngajak kerja itu ya dia. Jadi SPG-nya dulu saya jadi SPG-nya ini. Iya. Jadi SPG-nya Bunia juga saya pernah. Gitu ya. Dan saya pernah membawa juga dari kepala koordinatornya SPG yang waktu pameran-pameran besar waktu sebelum pandemi. Orang sampai seneng. Saya itu gini prinsipnya. Saya akan lebih bangga menjualkan barang orang. UMKM semuanya. Khusus yang craft ya. Iya. Saya diajak. Terus lama-lama saya kan berhasil jual. Saya kan masalah menjual itu udah
sudah ahli. Iya, saya senang bersilaturahim dulu dengan orang. Dari jauh saya udah senyum. Waktu SPG itu kan menjual kan? Iya. Terus sama-sama tertarik. Terus itulah yang mengajak saya itu, leader saya juga termasuk leader sama mengajak saya, boleh bilang, "Kamu kok di BMX?" Lah, bukannya Mbak yang bawa saya. Terus? Gitu. Terus saya nggak marah, saya sama hanya sedih. Saya cuma batin bilang, saya membuktikan kalau saya itu bisa. Sampai sekarang alhamdulillah sudah setara dengan leaderku sendiri. Leaderku sudah mengakuin itu, alhamdulillah. Mengakui gimana? Iya, gini. Messi sekarang hebat loh, udah sama dengan kita katanya gitu. Jadi saya taruh di reseller, orang beli goni saya ini, hasil karya saya bilang ini, itu punya Messi ya, punya Bu Messi, gitu. Jadi alhamdulillah, Bu punya ibu tuh, saya taruh di toko saya, itu punya Bu Messi kan, gitu. Jadi kalau dia buat, iya langsung gitu. Jadi alhamdulillah lah Pak. Jadi itu prosesnya hal yang nggak enak, tapi saya tidak pernah merasa itu adalah sebagai motivasi saya untuk maju. Luar biasa. Iya. Jadi berangkat dari komentar yang nggak bagus. Iya. Saya lebih baik dari kamu. Iya, saya iyain aja. Tapi saya buktikan saya juga bisa lebih baik setara dengan kamu. Gitu. Dalam hati tapi nggak dilawan. Nggak diomongin ya. Iya. Dalam rumah di rumah nangis cuma. Yuk kita. Di rumah nangis. Di rumah nangis ya. Mama bisa. Udah iya saya cengeng kalau di rumah Tapi habis nangis lega ya. Iya. Saya tunjukin. Saya iniin terus alhamdulillah Dinkop setelah kurasi lolos terus sekarang saya juga udah masuk galeri Kota Lama, Balai Kota di Kota Lama ya? Iya galeri yang Awang Sewu. Kalau yang di bandara masuk bandara juga? Belum, saya nggak ikut kurasi pada belum ya? Iya. Tapi di yang Kota Lama Kota Lama, Balai Kota, La Seko, oleh-oleh Semarang, Dekranasda, siap. masuk. Ya keren ya. Tadi apa ya sobat kendal kalau mau beli produknya Bu Messi ini bisa tadi di situ ya? Ada ya? Ada. Yang paling banter penjualannya di mana? Di Lawang Sewu. Habis terus ya. Alhamdulillah. Baru pertama masuk itu langsung lagi bu gitu. Padahal saya masih kelamban. Iya. Kerjanya kan banyak jadi. Saya bagi-bagi sama yang lain-lain juga. Ini berapa pieces, ini berapa pieces. Kecuali di display itu bisa dibeli di mana nih? Di rumah juga udah ada galeri mininya. Di rumah di mana galeri Di Jalan Merbau 2 nomor 24. Merbau 2 nomor 24. Banyumanik. Banyumanik ya. Merbau 2 nomor 24. Sudah bisa dilihat di Google Map-nya itu. Di Google Map ya. Merbau 2 nomor 24. Nama tokonya apa? Ya Gona Goni. Iya, udah. Instagram ada juga ya? Ada, Instagramnya ada 3 malah Pak. 3? Iya. Sebenarnya kan waktu itu nama saya sendiri Misi Johara itu paling banyak. Misi? Johara. Ya. Terus Mesni JA itu di teman-teman sekolah. Misi apa? Mesni JA. Ya. Terus terakhir di anak KKN Pandemi 5, saya bersyukur juga karena kerjasama saya dengan mereka itu mendapat nilai yang bagus sehingga sama dosen pendampingnya itu diikutkan pembicaraan webinar langsung secara online dengan kepala Dinkop. Ternyata saya lihat di YouTube-nya, di videonya di YouTube-nya Dinkop itu ada kok ini saya semua di gitu. Nah itu alhamdulillah jadi makin saya kan makin ada nama gitu loh. Pandemi Kalima Unika. Iya. Nah itu. Unika, iya itu saya ternyata loh. Bu punya kita lolos langsung diambil Bu terbaiknya gitu. Alhamdulillah jadi kerjasama. Dan sekarang di Cakendel jadi makin ada nama lagi. Iya semakin mantap dong. Makin kendel saya. Iya. Luar biasa. Oke. Ini berapa harganya? Kalau saya mengikuti ininya psikologisnya masyarakat jual beli. Iya, Semarang itu kalau gini saya jual 150.000. Murah? Iya, memang paling murah itu. Produk saya paling murah. Iya. Wow. Kalau per pieces, tapi kalau pesan lebih banyak lebih murah lagi. Kayak grosir. Bisa dijual lagi dong? Bisa. Tidak pakai nama saya kalau tidak pakai brand saya kalau jual reseller itu. Oh gitu. Iya, boleh pakai nama dia sendiri. Wow. Iya. White label ya? Iya. Bagi yang ingin jadi reseller silakan kontak beliau langsung ya. Ibu Messi. Ini ada Wara. Nah. Ciri khas Semarang ya? Iya. Orang Endok ya?
Dan itu makanya sudah dipatenkan ya. Iya, baru diproses ya. Proses lah. Iya, baru Desember kemarin nama Dinkop diiniin. Iya. Mungkin lewat Dinkop ya. Iya, Dinkop gratis kan itu fasilitas yang kita harus hargai juga kesempatan kan. Biasa. Iya. Top. Itu. Ada juga warnanya gambar orang olahraga, naik sepeda. Jadi ada juga. Iya, saya buat macam-macam bentuk aplikasi. Berapa tadi? 150.000. 150. Kalau ini? Kalau ini 100. Ya, murah. Ini berapa, Bu? Kayaknya padahal unik. Itu 100 juga. Bagus loh. Iya. Macam bugul, Pak. Ini untuk mahasiswi ya? Iya, ada ibu-ibu yang trendy juga dia senang pakai itu. Ibu-ibu yang suka trendy juga keren. Iya, keren ini. Iya. Coba gonta-ganti tas ya. Ini hari ini pakai gini, besok pakai mana lagi gitu ya. Wah, hanya 100. Iya, 100.000. Terus kalau yang ini? Ini 100. Itu juga? Ini ya 100. Wah. Sangat. Boro Pak Jual lagi. Iya. Mana maksudnya? Iya, jual. Tapi bener itu. Maksudnya di reseller begitu, tapi reseller biasanya lebih turun lagi. Misalnya 150 jadi 125. 150 jadi 125 tuh kan. Monggo mereka mau jual. Jadi reseller silakan kontak ke beliau. Iya. Tapi kalau bijian ya tadi ya 150. Iya. Jadi harus lebih banyak. Harus beli banyak kalau mau dapat diskon lagi. Sekarang stok saya harus banyak juga. Karena kalau butuh misalnya galerinya butuh iya. Jadi ada yang minta itu kadang udah ada pun tapi mereka minta yang modelnya gini. Banyak Pak, ada model tas yang tote bag, ada macam-macam. Jadi ya alhamdulillah saya bisa. Selama ini sudah bikin berapa jenis artikel atau berapa jenis model? Banyak ya Pak. Ya tote bag, sling bag itu yang selempang. Tote bag itu yang gimana? Yang kalau anak mahasiswa bawa itu loh yang dicangklong macam gini bukan? Bukan dicangklong dia kayak gini tapi talinya panjang lurus itu namanya itu tote bag. Terus apa lagi tadi? Itu ya. Ini sling bag itu yang selempang. Terus yang handbag itu yang pegang tangan kayak gini aja ini. Itu handbag, tote bag, sling bag. Handbag macam-macam kalau bahasa Inggrisnya itu loh. Kadang beletotan toh. Jadi Indonesia aja yang kotak, minta yang kotak ini kotak. Minta yang bulat itu. Kalau yang bulat tabung tadi namanya apa? Ya tas tabung. Tas tabung. Iya. Ada Inggrisnya apa itu tas tabung. Iya. Terus ini kayak gini minta rumbai, udah rumbai. Itu rumbai. Ya. Ini kotak gitu aja. Ini pouch pakai tali selempang gitu. Iya. Jadi macam-macam sih Pak. Pejabat sudah ada yang pernah beli? Udah yang orang ID. Orang ID ya. Dinas kesehatan. Orang ID kan yang tadi tuh pesen 1.500 tadi. Istrinya ketua KONI yang almarhum. Ketua KONI pusat Bapak Subroto. Bapak Subroto yang almarhum, yang meninggal kemarin tuh yang digantiin Pak. Iya. Terus siapa lagi? Orang Banjaraya kepala Bank BRI. Bank BRI yang sekarang pindah Jakarta itu. Bank BRI Semarang. Iya, Kanwil. Kanwil. Tuh dulu banyak, sekarang dia udah pindah Jakarta. Ya. Terus siapa ya? Banyak sih Pak. Namanya saya kira orang ID juga dokter Anas spesialis sudah punya nama juga sih Pak Arsoyo itu. Kalau Unika itu maksudnya apa? Unika itu ketua Bu Yeti. Iya. Itu acara apa Bu Unika? CSE-nya, kepala CSE-nya Unika. Waktu itu gini ini aku perlu ceritakan nih. Eventnya ini begini. Eventnya ini buat hampers Natal pesanannya itu. Cuma ketemunya itu Bu Yeti, saya kan ngambil barang saya yang sudah dikerjain penjahit saya. Saya bentuk promosi saya tidak hanya di media massa, di online, tapi saya bawa naik motor. Kan itu ada 50 biji tuh masih taruh di motor. Saya diketali, bilang Mbak diketali saja. Ini nggak hujan. Iya. Aku seneng soalnya ditali karena dikejar orang. Saya kira ini diajak ngebut nih ya. Saya ngebut lagi.
ternyata orang tuh manggil saya minta nomor telepon saya. Nah, itu kan untuk promosi. Nah, ketika itu saya mau berhenti dulu ke Superindo mau belanja. Keluar dari Superindo kok ada ibu-ibu berdiri tiang parkiran. Ngapain tuh ya? Bukan tukang parkir bukan. Bu, ngapain Bu? Saya nggak ngambil loh katanya gitu. Terus Bu, bos saya suruh nunggu di sini sampai keluar mbaknya. Lah itu kepala CS-nya itu Bu Yakti itu orang mau nikah karena mau buka oleh-oleh Semarangan. Dilihat kok api waktu saya parkir itu. Jadi punya belajar dulu. Dia ditunggu sampai Bu Misi keluar. Iya, alhamdulillah. Pas Bu Misi keluar dia ini. Iya, langsung ngobrol. Mau ini boleh bawa aja Bu. Besok saya antar ke mana Bu? Iya, kita pembukaannya tanggal sekian-sekian itu. Setelah berjalan belum ada sebulan lah. Terus gini, mau Natalan. Bu, ini bagus. Nah, saya buat gini model baru. Ini. Iya. Bu, itu bagus. Saya kan status dibaca sih, Bu, bagus. Saya ajukan coba Bu untuk Natalan ke rektor. Saya buat 3 macam. Yang gambar Santa Claus, yang gambar apa itu rusa, sama snowman, sama pohon Natal. Iya, jadi 3 macam, yang bulat, yang kotak, sama yang panjang. Tapi yang kotak, yang kotak gini ya, sama yang persegi panjang. Ngepilih yang gini. Iya, berapa nih 150.000 Bu? Wah. Ibu beli berapa? Nanti banyak nih kayaknya untuk Natal, hampers Natal itu kan cukupnya apa? Di situ ada sirup bisa Bu. Minyak bisa, kacang bisa, semua bisa. Ini luas. Luas kan dalamnya luas. Iya, terus bisa Bu. Bisa kurang, bisa Bu kalau beli berapa? 500. Udah buatkan contoh 3, saya ajukan ke rektor. Jadi saya tunggu nih Pak. Lama nggak ada Bu. Jadi saya bilang saya mau pulang kampung juga pada waktu jadi gitu. Belum ada berita, rektornya belum jadi. Aduh, bukan itu pesan goninya dulu. Kan saya harus 2 gulung paling nggak, kalau 500 2 gulung, 2 gulung setengah. Berapa lama pesan goni? Harus seminggu. Seminggu. Beliau mintanya tanggal 18 sebelum liburan Natal. Sementara di tanggal 5 belum ada berita. Saya paksa. Rupanya di besoknya tanggal 7 berapa itu dikabarin, Bu disetujuin minta yang ini. Rektor setuju. Oke, saya minta DP. Oke, saya DP gitu kan. Ini tapi ada gambarnya. Iya, snowman. Jadi depannya itu snowman, belakangnya itu rusa. Iya. Itu kan gambarnya lagi. Saya bilang, Bu buat ini berproses. Bukan saya beli tas jadi terus saya gambar, enggak. Saya harus potongin dulu itu, terus saya harus gambar yang diinginkan. Saya tempel dulu, saya bordir dulu, baru prosesnya panjang. Jadi waktunya lama Bu. Jadi bikin itu berapa lama? Alhamdulillah cuma 2 minggu kurang Pak. Sudah termasuk 2 minggu kurang itu sudah termasuk beli bahan? Iya, padahal Pak saya cuma koordinasi sama penjahit, saya 4 orang. Bisa nggak Mbak? Saya harus itu dulu pertama. Bisa Mbak, nanti mau ada ini nih. Bisa, saya jawab pasti bisa. Kalau nggak, saya nggak. 500 pieces itu? Iya. Dibantu berapa penjahit? Saya gambar nggak bisa dipegang orang lain. Kalau gambar khusus ini ya? Saya nggak mau orang lain megang. Tapi kalau sudah jadi gambar kan motongnya? Iya, motong dibantu. Iya, saya kasih si penjahit yang tukang motongnya, terus saya bayar dia nggak apa-apa gitu kan. Terus sudah. Ternyata, Bu jangan tanggal 18 mepet tanggal 11 karena belum diisi barangnya lagi. Aduh, ya udah 13 saja ya. Saya bilang, Pak bisa. Saya itu di situ deg-degan juga, gitu kan, deg-degan. Apa gimana bangga ya, seneng tapi itu tantangan paling tercepat di dunia kalau saya ya. Goni itu dikasih kerja 2 minggu kurang tuh dengan 500 pieces itu luar biasa cepat. Tapi waktu 1.500 saya minta waktu 3 bulan. Yang 1.500 dokter itu ya? Iya 3 bulan tuh. Saya cicil seminggu dapat 50 gambarnya. Gambarnya. Iya, tapi tapi karena 3 bulan nggak terlalu. Iya, bisa. Itu ya nggak terlalu. Ini, terus alhamdulillah. Tapi kok tepat waktu senang. Pas dilihat itu senang. Dibawa ke rektor itu dikumpulin ya hamper-hampernya. Dokternya senang luar biasa kan, merah semua kan.
Jadi saya juga lihat nanti. Oh merah warnanya. Iya kan merah, ini merah. Terus gambarnya putih itunya ya, iya. dalamnya ya. Ininya merah, ini merah. Jadi kan di foto tuh merah banget. Iya, bagus ya. Iya bagus, saya bangga aja, seneng dia juga difotoin sama mereka waktu di pembungkusan. Orang akhirnya tahu. Akhirnya nama saya tambah naik kan. Nama naik ya. Orang bilang nih, hebat kamu tuh, banyak banget duitnya gitu-gitu lah. Ya seneng ya, banyak duitnya, tapi kan dia gak tahu aku pakai prosesnya apa. Terus barangnya belinya di mana? Iya, pandemi lagi barangnya langka, itu nyari. Itu yang selama nikah itu pandemi. Ya Desember kemarin dong. Oh iya Desember ini. Iya, baru bulan setengah tahun. Iya. Setengah tahun ya. Iya. Ini juga ini udah ada kerjasama, ada orang ini juga properti itu udah diajak kerjasama, saya mau buat hampers, coba buatkan yang kotak gini manjang gini. Hampers iya, buat Natalan juga. Oh ini udah dekat kan ini? Iya makanya saya udah uji coba. Jadi udah. Tapi kotak. Iya kotak manjang gitu, manjang. Bukan karena tas berarti ya? Iya seperti tas juga sama ini, cuma dia kan ini tinggi, ini kan yang biasa kalau ini kan memanjang gitu. Ini memanjangnya gini memanjang. Karena karena dia membuat hampers khusus kue yang tuh dikasihkan itu bentuknya itu yang kotak toples kotak dia. Jadi saya tuh uji coba itu. Nah ini juga saya mudah-mudahan lolos lagi di itu dengan model yang lain di Unika. Kalau lebaran kan udah dapat juga, saya dapat pesanan angkatan udara di Bandung. Oh berapa? Aduh 200. Oh lumayan. Karena kan itu untuk bagian sendiri aja. Iya. Yang kayak gini, tapi dia minta gambar bunga. Dia lihat di Instagram saya, maunya yang gambar bunga. Itu kayaknya untuk istri-istri para. Iya untuk gitu. Ya untuk isinya sarung gitu. Oke. Ya gitu. Alhamdulillah itulah. Ibu kok bisa pointer gini tuh dulu waktu kecil makan apa? Saya dulu tukang manjat Pak. Tukang panjat gimana? Saya dulu nggak suka jahit, nggak suka kerjaan perempuan. Itu kan panjat gimana? Ya saya senang kerja di properti. Dulu kan saya bisnisnya properti, dapat. Dulu kapan itu? Waktu bapak anak tuh apa ya, nggak kerja, PHK. Oh. Saya udah mulai kerja, anak saya harus tahun hidup. Berapa PHK? Tahun 2007 ya, 1997. Ya 97 kan? 97 ya. Itu banyak PHK itu. Ya, itu respon. Itu jadi saya itu saya nggak tahu dia juga di PHK diem aja. Tetapi dia saya di PHK terus saya bilang, ya udah nggak usah. Saya gini Pak, dalam hidup saya itu yang halal itu nggak pernah saya buat nangis. Jadi saya pengen. Jadi kok kepengen nangis? Enggak. Agak terharu sedikit gitu dengan hidup saya. Terus ya udah nggak apa-apa. Nanti saya kerja. Saya kerja di mana ya? Ibu rumah tangga. Saya nggak bisa ngomong waktu itu, polos banget maksudnya. Ngomong aja di rumah senang. Saya lebih cita saya kan di rumah gitu, kerja di rumah, maksudnya di rumah melayan suami gitu. Tapi karena keadaan anak saya harus hidup dan tidak boleh berhenti makan, tidak boleh berhenti bersekolah gitu. Sementara kan waktu itu ibu polos banget ya. Iya, masih bersih Pak, masih masih. Sekarang juga masih polos. Masih cantik Pak, ya nggak dandan. Sekarang juga masih. Terus udah gitu Pak. Jadi itu yang membuat saya kuat. Jadi kalau sekarang nangis itu bagi saya nggak ada, kalau bukan nggak ada maknanya buat saya. Iya, ada hal penting yang kita tidak perlu tangisi. Jadi bergerak maju, membuktikan kita itu bisa, gitu. Jangan terpuruk ya. Tuh, jadi terus di properti, ibu apa? Tempat properti ya, jualan. Profesinya apa? Saya marketing. Pertama saya ini marketing pertama itu ya direkrut leader saya yang ngajarin ini, ngikutin dia Pak. Gitu ya. Karena tetangga ngikutin dia dari asuransi. Terus saya belajarin attitude, cara bicara sama orang. Karena kan saya nggak pernah ketemu, jadi mungkin bahasa saya belum pas. Dari pakaian, dari menerangkan yang saya nggak tahu itu. Ada hikmah di balik itu. Dia menaikkan saya, menjatuhkan saya balance.
Saya menjadi sekarang ini. Kalau nggak gitu mungkin ya. Terus dijatuhkan. Balance. Iya. Jadi pas jadi saya akhirnya itu ada hikmah di balik semua itu. Jadi sejak itu saya bilang, saya bilang jangan keluar air mata. Saya harus bangkit untuk anak-anak saya. Anak saya, hidup saya, jiwa saya itu harus cengeng, tapi jangan keluar air mata ya. Iya, itu jadi bangkit, harus bisa. Ya. Jadi kalau bilang pasti bisa. Jadi saya dulu kerjanya apa macam-macam Pak. Pokoknya macam-macam. Lo mau gue ada gitu. Apa lo mau gue ada? Jadi Palu Gada. Jadi orang pesen bisa buat catering, bisa. Padahal saya nggak bisa masak. Bisa dulu. Pokoknya bisa. Penting wani ya. Terus saya berpikir si waktu ya. Saya cari tempat orang cateringan, saya dapat tahu berapa persen. Nah, saya cari catering, contohnya saya kasih cocok, udah pesen lah, saya dapat dong dari persen. Iya. Jadi salesnya juga. Iya. Jadi saya, ya pokoknya orang mau, kamu bisa buat nih, bisa gitu aja dulu Pak. Kayak gini, kamu bisa gambarin nih, bisa, saya bilang gitu. Wah, bisa, nggak pernah nolak. Ini kayak gini, bisa, saya bilang. Padahal gimana nak gambarnya lah, gitu. Alhamdulillah Pak. Jadi amanah juga saya tekankan, jangan pernah bilang nggak bisa. Cari mana nggak ada, jangan sempat bilang nggak ada. Coba cari dulu baru ini. Nggak tahu, jangan bilang nggak tahu, berusaha supaya tahu gitu. Itu mungkin kehidupan saya yang membuat seperti itu. Tidak ada menyerah. Iya. Karena saya juga di sini kan dulu saudaranya nggak ada. Oh nggak ada saudara ya? Karena orang tua saya di Sumatera. Udah di sini? Sini kan diajak suami. Suami di mana? Di Sumatera, dia kerja di sana. Terus suami pindah ke sini? Iya, pindah sini. Karena apa pindah ke sini? Dia pindah dari minyak ke penerbangan. Iya, dari kepala penerbangan Deraya waktu itu. Kepala? Penerbangan perintis Deraya. Udah tutup sekarang Deraya. Di sini? Iya di itu Semarang. Bandara waktu itu. Udah terus itu dah perjalanan saya membuat saya pisah dari semua. Saya nggak boleh terpuruk. Oke. Berarti benar-benar nggak ada saudara di sini ya? Iya waktu itu nggak ada. Mantap itu ya. Jadi saudaranya itu tetangga. Alhamdulillah sampai detik ini jangan ada musuh buat saya. Biar orang memusuhi saya, tapi saya jangan musuhi orang lain. Mantap. Iya. Keren. Luar biasa. Nah saya bilang kalau pujian aja buat saya itu biasa. Tapi kalau hinaan itu buat saya luar biasa. Karena motivasi saya membuktikan saya itu bisa. Wah. Iya Pak. Kalau pujian buat saya itu biasa. Tapi kalau hinaan buat saya luar biasa. Karena motivasi saya untuk membuktikan bahwa saya bisa. Iya. Wah. Itu saya tanam terus. Mantap. Sama anak saya juga itu terus. Itu ya. Iya. Saya nggak pernah nunjuk nangis saya di depan. Nangisnya itu ada di dalam. Kalau di rumah. Kalau tutupin gini bisa. Enggak lah. Jangan sampai orang lihat kita menangis Pak. Iya. Dulu prinsip saya gitu. Di dalam kekurangan saya, kalau saya bisa kasih orang lain, kenapa enggak? Gitu lah. Walaupun sedikit saya berbagi nggak masalah. Itu kan ibu di dunia sales ya, di orang banyak menyebutnya marketing, tapi kita biasa menyebutnya sales. Terus mulai kapan kok bisa terjun ke sini tuh? Gimana switch dari sales ke sini? 2000 berapa ya? 2000 waktu itu ya, itu perjalanan panjang sih Pak. Ini nggak selesai podcastnya ini Pak. Nggak selesai ceritanya. Oh iya. Jadi masih ada faktor. Masih banyak faktor. Masih ada faktor lainnya juga. Saya sempat jadi ajudannya tentara. Karena pada waktu suami saya kan sudah ajudan tentara itu istrinya. Jadi tentara. Enggak istrinya. Jadi asisten pribadi istrinya. Asprinya di istri tentara. Sampai bawa kemana-mana. Istri pejabat apa itu? Dia dulu di Surabaya. Jadi asren ya. Asren asisten apa ya kalau adalah asisten apa. Terus pindah ke Cibubur. Cilangkap. Terus terakhir itu yang almarhum Pak Broto itu. Koni. Semarang iya. Koni itu ibu ya Saya sempat di situ, jadi udah kayak saudara.
Oh gitu. Jadi apa jenenge sekretaris juga. Iya, bantulah. Ajudannya dia lah. Apa aja saya kerjain, Pak. Jadi saya itu kita itu bekerja ya, Pak. Kalau saya bekerja, apa yang saya kerjakan, membentuk itu di rumah tangga atau di mana, kalau pemilik itu puas dengan apa yang kita kerjakan, itu kepuasan batin buat saya. Saya tidak menilai dari segi materinya dulu gitu. Setelah mereka suka senang lihat saya kerja, terus saya tahu letak baju di mana kan. Kalau pribadi kan baju saya di mana ini sebenarnya. Terus saya jadi pintar, pesen tiket di calo, pesen tiket dan lebaran kan susah. Saya jadi bisa hubungan dengan siapa aja, Pak. Itu membuat saya satu pelajaran buat saya juga. Jadi sekarang saya pintar berhubung dengan yang lainnya, dengan sektor apa. Itu karena di tentara itu kan digembleng, kamu harus bisa, misi harus bisa, dapat tiket lebaran bisa. Padahal lebaran susah. Berpikir saya setengah itu membuat sampai saya ketemu tuh mencarikan tiket. Buat siapa? Buat si bapak Jakarta Semarang gitu kan. Saya berapa hari sebelum lebaran itu? Pokoknya 2 hari kadang. Bisa karena saya diajarin si ibunya juga gini ya. Tante manggilnya kan gini nih. Oh saya tahu. Jadi harus ini. Jadi saya gerakan cepat gitu, Pak. Sampai sekarang gitu. Oke. Jadi kalau orang lamban saya pun enggak, tapi saya nggak harus menahan diri. Kalau saya kerja cepat, orang lamban itu saya nggak bisa maksakan. Karena dia tidak mungkin jadi saya nggak mungkin jadi saya. Setelah jadi ajudan. Udah. Setelah itu karena anak mulai tumbuh besar, saya kan harus saya berpikir anak saya itu butuh saya. Selama ini anak saya ngurus anaknya si ibu jadi dokter udah. Tiba sekarang anak saya, kalau saya tua nanti anak saya nggak saya urus, anak saya kemana? Saya kan juga kangen sama anak saya, peluk anak saya gitu kan. Jadi saya udah terus di rumah, menetap ya di rumah udah. Saya mulai ini yang leader saya ngajak, ayo ikut ini, ikut craft ya, ikut ini belajar ini. Nggak bisa Mbak, itu kerjaan perempuan. Gitu. Biasa ya. Biasa. Saya bisanya manja. Iya benar. Tapi jadi ajudan. Naik motor kayak kata orang serikaan dulu itu. Iya. Jadi suruh cepet keluar motor. Kalau jualan masih oke lah ya. Iya. Terus suruh gunting, terus sekarang jadi prosesnya itu Pak saya yang gunting saya gini. Ya terus dibilang kamu bisa. Diajar SPG sama si leader saya itu ceritanya tuh leader. Terus udah lama-lama kok kamu jangan dibayang-bayang saya aja. Terus saya nelongso saja nih. Cuma saya terus akhirnya ke yang setara yang kita diajarin juga. Mbak tolong Mbak ajarin aku cara gunting. Pada siapa ngomongnya? Sama teman-teman yang diajarin si leader tuh ini juga. Kan tapi mereka kelompoknya buka sendiri. Udah diajarin leader sendiri, mereka ada kelompok sendiri. Mbak tolong Mbak, aku diajarin gunting daun gimana ini. Udah ambil guntingnya, beli ini. Saya waktu itu modalnya hasil dari SPG ini, jaga SPG, termasuk udah kipas itu termasuk yang motivator juga. Dunia ya? Iya, ya orang itu hasil dari itu saya beliin kain. Iya, saya jujur pada waktu itu Pak nggak punya uang karena suami saya kan nggak kerja ya, nggak punya uang. Terus saya kamu maki apapun kalau saya nggak punya uang saya nggak bisa beli, tetap aja pakai uang belinya, ya kan? Saya ini dapat 800.000 seminggu Pak. Alhamdulillah. Saya beliin kain Pak kayak orang gimana gitulah, entah tuh apa nggak tahu, pokoknya beli aja lah kain itu gitu. Terus kayak ke tukang jahit bekas-bekas itu saya ambilin Pak. Mbak minta ya Mbak ini sisa-sisa kain buat iya percaya. Sebelum ini berarti bikin perca dulu. Iya. Perca itu saya ambilin tukang jahit. Terus saya pakai kain nggak pakai gonin lah itu, makanya terus saya buat pertama kali berhasil tapak meja. Tapi tidak hasil pola saya gunting dari misalnya seperti ada gambar bunga, saya gunting bunga saya tempel. Dan itu kok payu 60.000 di mantan RT saya dulu. 60.000 itu bahannya nggak beli? Ya udah belilah, udah jadi itu dibeli sama RT saya 60.000. Bukan bahannya ibu itu beli nggak? Beli juga. Beli tapaknya untuk kain kan harus beli tapak belacu misalnya. Beli. Terus percanya itu hanya aplikasinya itu ya. Iya betul. Sisa-sisa ini juga kan sisa-sisa ini Pak. Jadi kemarin dikasih sak gulungan ya saya bongkar, saya pilah-pilah. Nah, terus udah
Ya alhamdulillah itu, terus udah jual laku ya, mulai ikut laku, terus udah SPG kan saya juga banyak kenalan, Mbak minta nomornya aja nih gitu, kalau saya butuh Mbak gitu. Nah ini saya jual, saya ikut dia pameran pertama itu, di mana itu saya lupa, pokoknya di pameran kok yang perca saya laku, tapi saya lihat kok banyak orang buat perca gitu, maksudnya dari kain, termasuk dari saya nggak mau saya mau sesuatu yang berbeda. Makanya saya jadi milih Goni. Sekarang milih ini. Sejak tahun berapa ini Goni ini? Tahun 2000. Pokoknya perca itu cuma sebentar kok, saya cuma 6 bulan ya. Setelah itu saya mau memadamkan perubahan. Saya biasa seneng orang tuh lihat ada hal yang berbeda dari perubahan. Dan memang di waktu itu pameran cuma saya yang baru buat dari Goni. Di Semarang ini ada berapa Goni? Maksudnya Goni? Yang membuat dari bahan Goni di Semarang ada berapa? Kalau setahu saya sekarang yang baru itu ada 1, itu 2. Kalau di UMKM saya baru ketemu 3 sih Pak. 3 ya. Mereknya beda-beda. Beda-beda, brandnya beda-beda. Iya. Terus versinya juga beda-beda. Iya. Kalau saya kan aplikasi terus dibordir, saya ganting sendiri. Kalau kayak misalnya kayak di kipas dia udah jadi tas, dia tinggal kayak ini. Terus ada yang melukis, ada yang udah beli jadi juga tinggal buat apa gitulah. Jadi kalau saya dari awal beli Goninya saya gunting awal. Apa yang membedakan ini dengan 2 yang lain itu? Yang membedakannya apa? Yang bedakan ya aplikasi gambarnya aja. Aplikasi gambarnya. Kalau saya kan dibordir kalau saya kan gunting, ya sama gunting ininya. Terus gambarnya kan polanya berbeda. Kalau itu kan dia pakai kayak yang alat dari lukis itu, yang lainnya pakai lukisan juga gitu. Atau dia yang saya lihat lain lagi, dia cuma sekedar transparan gitu aja, dipakai tali gitu, biasa. Ini yang itu sendiri berarti ya? Iya, gambar saya buat pola-pola sampai banyak. Pinter gambar juga sekarang. Iya, sekarang waktu kecil suka gambar? Enggak suka. Sejak SD, SMP? Enggak, keadaan yang membuat saya kayaknya. Gitu. Tadinya Pak jujur saya tidak tahu menggambar. Ini jadi inspirasi kita semua sahabat-sahabat ya. Jadi orang itu yang beliau dari kecil saja tidak suka menggambar. Dari kecil nggak suka menggambar Nggak suka. Tapi karena keadaan dan memang yang penting wanita tadi loh Pak. Selalu mengatakan bisa gitu. Lukisan itu luar biasa. Bagus ya. Coba lihat. Ini juga ibu yang gambar. Iya. Coba ini perhatikan. Iya. Ini dari orang yang waktu kecil bahkan tidak pernah suka menggambar. Karena nggak ada memaksa dan akhirnya yakin bisa begitu ya. Luar biasa. Kayak bangun ini kan saya nggak bisa. Wow, mantap. Nggak bisa saya gambar sama sekali. Bu Misi, ke depan apa mimpinya? Mimpinya apa? Terkait dengan produk ini. Saya itu punya keinginan terus tumbuh berkembang sampai punya cita-cita sampai memang keluar yang benar-benar keluar negeri. Iya, yang berproses lah gitu sampai ke sana. Ini sampai produknya sampai iya, maksudnya yang udah ditetapkan sering-sering gitu ya. Terus ekspor gitu lah. Iya, ekspor. Terus saya juga berharap ini sampai sudah bilang anak saya jangan sampai berakhir kalau mama juga udah nggak ada. Kalau mama juga nggak ada, itu berakhir. Iya. Harus ini ya. Iya. Terus anak saya juga orang seni, jadi saya mau. Yang isi mau bantu ini? Mau bantu. Oh bagus. Memotivasi. Bisa jadi penerus. Iya. Ya saya bilang eman-eman kok dibuang ini karena saya belajar. Iya. Harus ada. Karena dari saya nggak bisa, saya jadi bisa gitu. Dari ibaratnya saya ini manusia. Nah itulah jadi saya bilang, makanya saya bilang amanah saya jangan pernah menyerah. Pandemi sekalipun jangan menyalahkan pandemi untuk menyerah. Luar biasa. Iya. Ketika orang bilang pandemi saya diam aja. Dalam hati nggak mungkin saya bilang. Kalau kamu tetap berusaha. Dan memang alhamdulillah saya nggak pernah mengeluh ketika pandemi, walaupun kehilangan banyak momen tapi alhamdulillah lancar aja gitu, dinikmati itu. Jadi saya bilang jangan menangis untuk hal yang tidak penting, tapi berkaryalah. Iya,
Untuk yang jangan menangis untuk hal yang tidak penting, tapi berkaryalah. Iya, gitu. Saya banyak hal yang saya buat di sini catatan saya. Iya. Banyak quote-nya ini. Iya. Luar biasa. Saya belajar dari hidup masalahnya. Hidup Iya, betul. Ketika ya tukang roti lewat dengan kaki yang terseok-seok nyorong, saya berdoa dalam hati. Belum tentu saya bisa seperti mereka. Wow. Itu yang buat kenapa saya harus putus asa. Dia aja mampu mendorong itu. Iya. Gitu loh Pak. Itu yang buat saya semangat terus. Kayak kendal saya, makin kendal saya, makin mantap. Makin kendal, makin mantap. Makin wani. Dijauhin saya makin berani. Iya, makin berani. Iya. Itu Pak. Jadi ya itulah. Wah, keren nih Pak Jumala ya. Jadi semangatnya Bu Misi ini juga menular. Iya, saya ketular. Semangat nih ya. Iya Pak. Yes. Tapi asik ya, memang cuma sayang waktunya. Iya, seperti biasa. Kita nggak bisa waktu. Gak terasa ngobrol ya sama narasumber kita yang selalu semangat. Selalu semangat. Aku orang kerasa tiba seperti udang. Saking semangatnya ya. Iya. Tapi sebelum kita berpisah Bu Misi ya, boleh kasih tips untuk sobat-sobat kendal Bu Misi ya, silakan Bu Misi. Untuk sobat-sobat kendal yang ada di Kota Semarang atau di seluruh Indonesia, bahkan di negara lain, tetap semangat, jangan menyalahkan masalah apapun di dalam kehidupanmu, tapi lanjutlah perjuangan hidupmu. Merdeka. Lagi Pak, terlagi Agustusan dipanggil lagi. Ini lagi Agustusan. Gitu. Jadi saya memang luar biasa Bu Misi ya. Saya memang gak suka lihat orang menyerah. Thank you Bu Misi ya. Makasih Pak. Di podcast Cakendal ini ya. Semoga Kuni makin sukses dan moncer sampai ke luar negeri, mancanegara. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Oke, sobat kendal, jangan lupa ya di like, komen, ya, share video ini supaya lebih banyak manfaat untuk teman-teman di luar sana. Subscribe Cakendal Podcast dan bunyikan loncengnya. Iwayu dan Kendal. See you.